Halo, 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 halo. Jangan bosan ya, teman-teman ya, jangan bosan ya. Bilangin ya, jangan bosan ya, jangan bosan belajar. Ya, jangan bosan belajar ya. Seumur hidup, selama kita hidup kita harus belajar. Oke? Oke, kembali ke buku bijak air ya. Jadi orang bijak, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya, perlu yang saya garis bawahi di tanggal 4 hari ini, ya di hari keempat ini atau tanggal 4 itu melatih kepemimpinan setiap hari. Kemarin udah melatih belum? Udah latihan belum? Hari ini udah latihan belum? Ya, Pak, latihannya tuh kayak gimana sih Pak latihannya tuh Pak? Ya, latihannya gini, teman-teman. Yang sederhana. Pemimpin, leader, ya, lead. Ya, jadi intinya satu, bangun tidur udah rapin kasur belum? Dua, udah menyapa belum? Tiga, udah berdoa belum? Empat, udah say hello belum sama orang tua, sama pasangan, sama anak, ya kan? Hal-hal yang sederhana aja, ya. Ngelihat yang nggak beres, sudah diberesin belum? Ngelihat yang nggak rapi, sudah dirapiin belum? Pak, tapi kan itu tugas istri, Pak. Ya kan itu kerjaan juga nggak apa-apa. Benar nggak? Oh, tadi kenakan istri. Istrinya mau jadi bijak nggak? Nah, kalau istri Anda belum bijak, ajakin dia dong ikut HK. Biar dia jadi bijak. Ya dong. Ya kan gitu dong. Ya, suami-suami kalau mau disayang istri, lakukan lebih. Istri-istri mau disayang suami, wah apalagi lakukan lebih. Dandan ya. Ya jangan berlebihan juga dandannya, nanti nggak spesial lagi. Ya, ya tetap cantik lah, tetap tetap seksi lah buat suamimu. Jangan buat orang lain. Kalau Anda berdandan, dandanlah buat suamimu. Jangan mentang-mentang udah 20 tahun, 30 tahun, biasa aja lah Pak. Nah, ya suami juga, please, kalau dia udah dandan, pujilah. Ya, kamu cantik hari ini. Ya, iyalah pujilah dikit, Bapak Ibu. Janganlah mahal-mahal pujiannya itu. Ya kan? Ya kan? Kamu cantik hari ini, kamu keren loh, ya gitu. Ya, yang istri-istri juga ya, kalau ketemu suami itu puji dikit lah, ya. Nggak boleh banyak, Pak. Boleh banget, tapi kalau kebanyakan nanti nggak enak. Puji dikit lah, ya. Ayah, semangat ya, Ayah. Papa, semangat. Wes. Kalau perlu kasih kode, bijak ya hari ini. Gitu. Ya jadi ayo ayo kita memotivasi. Ke anak kita juga sama. Pengen anak Anda bijak, suruh dia ikut HK dong. Pak, tapi kan anak-anak, Bapak Ibu, mereka itu calon-calon orang hebat. Ya, jadi ajak mereka untuk melakukan hal tersebut. Pagi-pagi, nah jadi anak bijak nah. Udah doa belum? PR udah bikin belum? Wah, ya. Udah main game belum? Loh, kok main game Pak? Iya dong. Ajarin dia bahwa main game itu bukan sesuatu yang sifatnya menakutkan. Jangan ditakuti, tapi atur, ya, atur dong, ya, gitu. Prioritasnya apa? Ajarin mereka, Bapak Ibu, supaya ada komunikasi yang baik antara kita sama anak-anak kita nggak sembunyi-sembunyi di belakang kita, ya, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, jadi apakah Anda sudah melatih kepemimpinan hari ini? Nah, ya, ada. Ya. Salah satu hal yang sederhana melatih kepemimpinan adalah mendengarkan YouTube ini. Ya, dengerin YouTube ini. Bosan Pak Basri, ya Bapak Ibu denger, bikinlah yang baru dikit, ya nanti share gitu. Saya taruh di YouTube saya nanti. Atau Bapak Ibu taruh di YouTube Bapak Ibu, saya dengerin. Oke. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, tetapi lomba lari jarak jauh. So, jaga stamina ya Bapak Ibu. Jangan seperti Coca-Cola dikocok. Bentar jus, habis itu press hilang. Jaga stamina, itu andalkan Tuhan. Doakan goal, doakan strategi, doakan tim Anda, doain leader Anda nih, Pak, doain si ini, Pak, doain si itu, doain. Ya, doain. Doakan leader, percaya perusahaan, Pak, tapi leader saya itu, Pak, aduh susah. Doain, biar dia nggak susah. Doain, biar dia bijak. Ya, percaya sistem, ikutin prosedur, komitmen, dan persisten. Persisten itu gigi, Bapak Ibu. Ya, nempel dengan sumbernya. Selalu berdoa, libatkan Tuhan dalam segala hal. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, you never know. Kamu tidak akan pernah tahu, Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. So, mulai hari ini berdoalah. Emang kalau berdoa jadi tahu, Pak? Berdoa itu, Bapak Ibu, kita dijagain. Memang kita tidak tahu. Kalau amit-amit ada malapetaka, kita dihindari. Gitu loh. Tapi kalau nggak terhindar, Alhamdulillah. Puji Tuhan dong.
Masa Tuhan tuh baik kalau Anda dapat kebaikan doang? Coba. Pak, untung Tuhan tuh baik. Kenapa? Saya selamat. Emang kalau Anda tidak selamat, Tuhan tidak baik? Ayo, Tuhan baik, Bapak Ibu. Percayalah, ya, Tuhan itu baik. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang fokus dengan goal. Tidak mudah kecewa, nggak mudah capek, nggak mudah malas, nggak mudah kesel, nggak mudah bosan, nggak mudah ngeluh, nggak boleh marah. Bukan tidak boleh, tidak mudah, tidak mudah. Ya. Nah, tanggal 4. Hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ayahmu. Perhatikanlah itu, maka engkau akan menjadi arif. Yang kuajarkan kepadamu ini baik. Sebab itu janganlah kau meremehkannya. Pak, tapi bapak saya kok ngajarnya pada nggak beres semua. Ya, APBN lah Bapak Ibu, ya. Ambil positif, buang negatif, ya. Mungkin dulu orang tua kita itu tidak punya sosok ayah yang baik. Ya, mungkin dulu ayahnya kan sibuk cari uang. Ya. Mungkin juga, ya teman-teman kita harus memaklumi lah. Saya ngomong kayak gini karena saya juga mengalami hal yang sama. Wah, dulu saya sama bapak saya nggak akur, Bapak Ibu. Nggak deket gitu ya. Mungkin teman-teman yang di Bandung dulu saya pernah share tentang hal ini. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Satu fakta yang akhirnya saya temukan adalah karena satu, ayah saya anak bungsu, dan dia ditinggalkan oleh ayahnya sejak dia kecil. Jadi ayah saya nggak tahu bagaimana jadi ayah yang baik itu seperti apa. Di zamannya ayah saya belum ada media sosial, belum ada kelas parenting, belum ada. Dia mesti berjuang sendiri sebagai anak yang nggak punya orang tua untuk apa? Untuk hidup, untuk menjaga kondisinya, untuk jadi orang sukses. Dia fighting banget. Jadi waktu dia berkeluarga punya anak dan ketemunya anak kayak saya, coba bandel ya, wah bebel dulu bapak ibu saya ini. Ya, nah jadinya mah gontok-gontokan terus, ya nggak deket gitu. Tapi pada hari ini bapak ibu saya sayang banget sama dia, nggak bohong. Saya kangen sama dia. Ya saya pengen pulang ke Palembang, saya pengen peluk dia. Beneran, ya. Saya nggak tahu 2 jam duduk lama dikit aja bisa berantem sama dia. Hari ini yang Anda punya orang tua, yang nggak punya orang tua, ya jangan sedih. Tapi boleh nangis, beneran boleh. Boleh. Yang masih punya orang tua, please, apapun kondisi orang tuamu, mau dia jahat, mau dia nggak bijak, mau dia baik, mau dia sehat, mau dia nggak sehat, selama kalian masih punya ada orang tua, please, kalau Anda jauh, telepon dia, ya. Kalau Anda dekat peluk dia, cium dia, kasih tahu mereka, aku sayang sama ibu, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, ya. Yang punya pengalaman hidup yang pahit sama orang tua, ampuni mereka. Mereka nggak tahu Bapak Ibu. Jadi orang tua yang baik itu kayak apa. Kita hari ini lebih pintar, kita hari ini lebih banyak informasi. Ya. Yuk, ampuni mereka. Supaya apa? Supaya Anda juga diberkati. Belajarlah dari kegagalan mereka untuk menjadi orang tua yang baik. Jangan trauma, Bapak Ibu. Jangan benci sama mereka. Kalau bayangin nggak Bapak Ibu, kalau hari ini kita ketemu orang tua yang lain bukan orang tua kita. Ya, yang hari ini, yang mungkin ada yang dengar ini lalu kurang ajar sama orang tua, tobatlah, tobatlah. Anda nggak akan pernah jadi bijak kalau Anda nggak tobat. Ya, mungkin Anda bakal berhenti jadi ketuhakan nih gara-gara saya ngomong begini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu percaya, kita mau sukses itu dengan cara yang bijak. Duit itu nggak kita cari lagi di air. Sistem yang cariin kita duit. Kita harus belajar jadi orang bijak. Salah satu hal bijak yang kita bisa lakukan nggak usah jauh-jauh terhadap orang tua kita. Ya, saya ajak semua teman-teman yang hari ini, dari tanggal 4 ini, mari yuk kita telepon. Telepon mereka. Telepon mama, telepon papa. Ya nih, saya telepon dia. Buat bapak ibu, biar dengar. Ya, tadi pagi saya udah telepon dia. Dia tanya saya lagi apa, dia tanya saya sibuk apa enggak ya. Ya, jadi teman-teman, ya,
Mari, yang sudah nggak ada papa mama jangan sedih ya. I know your feeling, ya. Nggak ada waktunya, sudah lewat waktunya. Mungkin Anda waktu kecil, mungkin juga Anda sibuk waktu itu. Jangan pernah menyesal, teman-teman. Jangan pernah menyesal. Ya, jangan pernah ngerasa terlambat. Jangan pernah merasa kayaknya apa ya, penyesalan. Penyesalan tuh nggak enak kan, Bapak Ibu? Jangan nyesal, ya. Percayalah, mereka pun sedang mendoakan Anda saat ini. Nggak angkat, mama saya nggak angkat. Papa saya handphonenya kayaknya udah nggak pakai lagi deh. Pensiun dia dari handphone, Bapak Ibu. Ya, jadi yang nggak punya orang tua, saya mau kasih tahu, Anda punya orang tua. Mungkin bukan orang tua kandungmu. Kalian lihat banyak orang tua di sekeliling Anda, itu orang tua. Hargai mereka, hormati mereka, sayangi mereka dengan caramu. Ya, yang punya orang tua, please, please, saya minta nih sama teman-teman. Yang dekat, peluk cium mereka. Kasih tahu mereka betapa kalian sangat menyayangi mereka. Ya, kalau yang jauh, teleponlah mereka. Mereka cuma pengen tahu loh. Mama saya telepon pagi ini bilang gini, cuma pengen dengar suaranya. I wanna go home. Habis dari Cirebon sebelum ke Surabaya, saya pulang dulu Palembang. Pengen dengar dia ngoceh. Ya, aduh teman-teman. Ya, saya ajak kalian pagi hari ini. Ada waktu itu lakukan. Yang lagi kesel sama orang tua, yang kecewa banget sama orang tua, please ampuni mereka. Mereka nggak tahu, beneran. Mereka nggak sengaja. Mereka hilang. Saya mewakili mereka minta maaf sama kalian. Kasih kami kesempatan. Ya, yang ngeselin, yang jengkelin, kita duit terus. Please teman-teman. Ya, yang matre, ada lu orang tua yang matre. Ampuni mereka. Kasih mereka duit. Ya, gak usah banyak. Tapi Pak, gak pernah cukup. Ya semampu kalian. Ya, kalau dia minta senyumin aja. Belum ada, mah. Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Belum ada, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Dengarkan didikan ayahmu. Ya. Oh, banyak sekarang video-video luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana perjuangan orang tua buat kita. Saya ngomong gini bukan karena saya dekat sama papa saya. Saya kalau ceritain bagaimana orang tua saya perlakuin saya, mungkin Bapak Ibu juga nggak nyangka saya akan bilang ini. Bapak Ibu tahu kaso 4x6? Itu pernah sampai di badan saya. Kaso 4x6. Ya kaso. Karena saya bandel. Saya ngomong begitu karena saya udah dewasa sekarang. Dulu waktu saya bandel. Aduh Bapak Ibu, kayu sapu patah 2. Diusir dari rumah ada kali 2-3 kali Bapak Ibu. Oh kalau Bapak Ibu lihat saya dulu, beneran. Sumpah Bapak Ibu, beneran. Bapak Ibu nggak akan nyangka. Bandelnya ampun, nauzubillah orang bilang tuh Bapak Ibu. Tapi hari ini saya bersyukur loh. Saya bersyukur dipertemukan dengan KLPI. Saya waktu di perusahaan yang lama, yang saya pikirkan cuma duit aja. Karir, jalan-jalan, bagaimana beli rumah. Semua saya butuh, Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya saya ngerti, bukan itu yang saya mau. Di situ saya cuma mainnya gengsi, harga diri, gengsi, harga diri. Kalau di sini beda lah Bapak Ibu. Diajarin buku bijak, saya kadang-kadang nggak ngerti. Emang kalau saya bijak bisa kaya? Bisa. Karena ada kan sistem cari uang buat kita, Bapak Ibu. Ya. Ketika aku masih kecil, anak tunggal, orang tuaku, aku diajar oleh ayahku. Ia berkata, ingatlah akan nasihat-nasihatku. Janganlah sekali-sekali kau melupakannya, kata ayahnya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku supaya hidupmu bahagia. Pak, tapi orang tua saya nggak pernah ngajarin, Pak. Nah, itu saya bilang, orang tua Anda kan tidak pengalaman. Makanya Anda belajar buku bijak. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bijak, ya Bapak Ibu akan belajar buku bijak lagi. Ya, jadilah bijak dan cerdas. Ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan jangan membuangnya. Kayak nenek saya pernah bilang, Basri, ini omongan nenek simpen ya. Suatu hari kalau kamu dewasa, kamu buka. Kalau memang benar, ya kamu ambil. Kalau memang salah omongan nenek, buang aja. Ternyata benar semua. Ya, benar semua. Ya, hargai hikmat. Hargai hikmat. Maka hikmat akan melindungimu. Cintai dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Bagaimana sih Pak menghargai hikmat dan mencintai hikmat itu Pak? Menghargai hikmat dan mencintai hikmat itu artinya engkau pakai hikmat itu. Kau pakai, kau praktekkan Bapak Ibu. Kita jaga hidup kita dengan hikmat. Mengambil keputusan pakai hikmat. Mau ngomong pakai hikmat. Mau marah pakai hikmat.
Mau bohong boleh Pak pakai hikmat. Jangan. Janganlah negatif digabungkan sama positif negatif ya. Ya, kalau mau bohong tobat dulu. Kenapa? Karena kita punya hikmat. Ya. Jadi pakailah hikmat itu. Terus untuk menghargai hikmat, untuk mencintai hikmat. Apapun yang Anda kerjakan hari ini pakai hikmat. Mau prospek pakai hikmat. Ya, iyalah orang sudah nolak masih ngotot itu nggak pakai hikmat. Dia habis kecewa, sudut pandangnya belum ketemu, frekuensinya belum sama. Jangan ngotot Bapak Ibu, nggak apa-apa. Butuh waktu aja. Jangan marah, jangan lalu merasa kita paling benar dia salah. No, itu tidak berhikmat, itu tidak bijaksana. Ya, hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Ingat, hal terpenting ada artinya penting banget. Ya, yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusaha untuk mendapat pengertian. Segala sesuatu, pastikan Anda tahu dulu definisinya. Jangan cepet-cepet ngomong. Jangan cepet-cepet ambil keputusan. Ya, jangan cepet-cepet ngerasa benar. Jangan, Bapak Ibu. Dengar sesuatu, jangan emosi. Jangan. Pelan-pelan dulu. Pak, itu loh. Itu selingkuh. Tarik nafas tuh. Istighfar. Ngucap. Tenangin dulu. Ya, ketika Anda tenang, pikiran Anda tajam. Kalau saya, Bapak Ibu, ngapain saya marah-marah? Kalau memang ada yang lebih baik dari saya, sok sana, nggak apa-apa. Belum namanya hidup punya banyak pilihan. Gitu, silakan. Saya ngomong sama anak-anak saya juga ngomong sama. Kecuali orang tua saya janji sama mereka, saya akan jadi anak yang tidak akan mempermalukan nama mereka jadi orang tua saya. Dan kalau saya bisa dilahirkan kembali dan jadi anak mereka lagi, saya mau. Saya nggak akan nolak, saya nggak akan mikir-mikir. Sekalipun dengan kondisi yang sekarang. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama pakai hikmat, pakai kebijaksanaan. Ya, junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan. Rangkul dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan kepadamu. Hikmat akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu. Dengarkan aku, anakku, perhatikanlah baik-baik nasihatku, maka umurmu akan panjang. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan dan tidak akan tersandung pada waktu berlari. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini, ingat, jangan ada baca doang. Jagalah itu baik-baik. Sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Mau sukses, mau berhasil, mau 12 bulan dapat 25 juta, mau cepat umroh, mau cepat ibadah, yuk tuh pakai hikmat. Ya, jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Jangan. Yang bandel-bandel nakal-nakal please ditinggalin pelan-pelan. Jangan pelan-pelan lah, ditinggalkan, titik. Ya, jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka, jauhilah mereka dan jalanlah terus. Orang jahat tidak dapat tidur sebelum melakukan yang tidak baik. Mereka tidak mengantuk sebelum mencelakakan orang lain. Kejahatan dan kekejaman adalah seperti makanan dan minuman bagi mereka. Ya, jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam, mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui oleh orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Wah, keren nggak? Jadi kita tambah jalan, tambah keren. Tambah jalan, tambah bermartabat. Tambah jalan, tambah hidupnya berderajat. Terus sampai pada akhirnya. Lihat, bukan hanya Anda, bukan hanya teman-teman, tapi keluarga Anda. Anak siapa tuh? Wah, bapak siapa tuh? Keren nggak Bapak Ibu? Ya, jangan suka dibohongi sama masa lalu Anda. Jangan suka juga dibohongi sama pikiran Anda. Ya, yang suka bohong itu kan pikiran Anda. Kalau nanti lu begini, dia begini. Bohong. Udahlah, percaya sama hikmat. Ya, percaya sama hikmat. Perhatikanlah kata-kataku, anakku. Dengarkanlah nasihatku. Janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu. Orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu.
Janganlah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang. Hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu. Tak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Pikir dulu, dipertimbangkan dulu, direncanakan. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-sekali menyimpang dari jalan orang yang benar. Ya janganlah ya. Sudahlah kalau tahu jalan itu jangan dicoba-coba lah. Enggak loh Pak, saya ini cuma iseng doang. Please, no iseng. No iseng. Bapak Ibu udah berapa kali iseng dan akhirnya jadi fatal. Stop iseng. Ya, hidup ini nggak ada yang iseng. Menikah tuh iseng doang loh Pak. Jangan iseng. Berbisnis iseng doang Pak. Jangan. Jangan. Ya, jangan iseng. Oke, mari teman-teman di tanggal 4 ini ya kita belajar untuk menjadi orang yang berhikmat. Menjaga hati ya, menjaga pikiran, menjaga omongan. Oke, jangan suka berdusta. Ingat tadi orang tua, mari saya ajak. Saya tahu ini nggak mudah, ambil waktu, silakan teman-teman pakai waktu seadanya. Tapi ingat, jangan menyesal. Jangan menyesal. Jangan tunggu orang tua kita nggak ada, jangan tunggu semua sudah nggak ada, baru kita, aduh seharusnya. Teruslah. Saya selalu ajari diri saya, jangan jadi orang yang suka menyesal. Ya, jadi dalam bertindak harus hati-hati. Karena ingat segala sesuatu yang sudah diucapkan itu belum tentu bisa ditarik ulang. Jadi hati-hati. Kalau mau marah juga hati-hati. Tarik nafas dulu lah. Teman-teman, kadang-kadang gini. Kita kalau nggak berpikir jauh-jauh, kita emosi. Nah, setelah saya emosi, nyesel. Siapa orang yang kalau udah berantem minta maaf? Ngapain berantem? Ya, oke, teman-teman. Inilah hari ini tanggal 4. Semoga informasi-informasi ini membawa manfaat buat teman-teman semua. Belajarlah jadi orang berhikmat dan bijaksana. Jangan jadi orang bebal. Oke, salam sukses, salam 5 pilar.